Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Kali ini kita baca joke lagi. Ini video kedua untuk segmen baca joke. Kenapa joke? Di video pertama saya udah cerita dikit. Di sini juga saya mau nambahin ceritanya dikit. Seno Gumira Aji Dharma pernah menulis esai ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Bukan berarti sastra lebih berdaya ketimbang jurnalisme. Dua-duanya punya kekuatan yang berbeda, yang sama, yang bisa digunakan untuk membongkar, mencari kebenaran, membongkar ketidakbenaran. Jadi waktu itu Seno kan kerja di majalah berita. Tapi karena penguasa waktu itu represif, menekan, maka liputan-liputannya tentang majalahnya, tentang Timur-Timur itu waktu itu tidak bisa diberitakan. Maka ketimbang bahan-bahan itu hanya tersimpan, tidak jadi apa-apa, maka Seno kemudian memberdayakannya lewat sastra, lewat cerpen, lewat novel. Ini cuma persoalan strategi mengucapkan kok, untuk pilihan jalan mengucapkan lewat jurnalisme kah atau lewat sastra kah yang sesuai, yang bisa dilakukan pada situasi tertentu. Nah, Seno menemukan itu bahwa ketika jurnalisme dibungkam maka sastra harus bicara. Joke, lelucon, anekdot itu lahir ketika suasana represif. Di Rusia misalnya, di negara-negara yang penguasanya otoriter itu subur sekali lahir joke. Dalam situasi yang menekan, dalam situasi yang tertutup, ketika jalan-jalan untuk mengucapkan protes, mengucapkan kritik, mengucapkan unek-unek itu seperti ditekan, mungkin seperti Indonesia sekarang. Joke bisa kita pakai itu untuk mengucapkan unek-unek kita. Ya, segmen joke ini mau ngucapin unek-unek. Ini joke apa nih? Saya mau cerita satu joke yang terkait presiden. Ya, kan kita pernah atau sering mendengar ketika ada konflik antar menteri, kebijakannya berbeda, ucapannya berbeda, maka presiden biasanya tampil dengan mengatakan bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi seorang presiden, yaitu orang yang punya hak prerogatif untuk memilih menteri dan memberhentikan menteri. Tapi kita tahu sekarang selalu saja ada kebijakan menteri yang berbeda, yang bertolak belakang. Ini padahal menteri kerja di satu kabinet yang sama, padahal ini menteri dipilih oleh satu presiden yang sama. Misalnya kebijakan soal boleh atau enggaknya mudik pada hari Lebaran dikala kita masih menghadapi pandemi COVID-19 misalnya gitu kan. Menteri Kesehatan yang baru jauh-jauh hari menghimbau masyarakat agar tidak mudik karena beliau tahu penyebaran COVID itu jadi tidak terkendalikan ketika berjutaan orang mudik. Sementara Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan membolehkan, tidak melarang mudik. Kita ingat tahun lalu ya, ketika Presiden juga tidak melarang tuh. Padahal waktu itu semua orang mengharap, menyarankan gitu, jangan mudik lah, dilarang saja. Jadi nanti supaya COVID tidak menyebar sampai ke daerah-daerah pedesaan gitu. Tapi tahun lalu Presiden membolehkan mudik, dan kita ingat kontroversinya kan, Presiden juga bilang bahwa mudik sama pulang kampung itu berbeda gitu. Dan apa yang terjadi kemudian ya pecahlah. Hari ini sudah 1.400.000 kasus COVID ya. Itu premis dari joke kita gitu. Jadi kenapa terjadi? Sementara Presiden menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri, hanya ada visi misi presiden, tetapi menterinya masih berantem juga, masih berbeda kebijakan juga, bertolak belakang juga.
Ada lagi misalnya soal impor beras, Menteri Perdagangan ingin mengimpor, Menteri Pertaniannya bilang jangan ngimpor, Kepala Bulognya bilang stok beras banyak, akan ada panen raya, pecah lagi polemik. Nah, ini presiden yang sama loh, ini menteri-menteri bekerja di satu kabinet yang sama, di bawah satu presiden yang sama. Jadi kebijakan impor tuh gimana sebenarnya gitu? Apa nggak dibahas di rapat kabinet? Maka ya ini kita bisa menduga-duga aja nih kan, bahwa kalau memang hanya ada satu visi misi presiden dan menterinya tetap aja berantem, berbeda kebijakan, maka ada 3 kemungkinan kan. Satu apa? Satu visi misi presidennya tidak ada. Bisa terjadi kan? Makanya berantem, makanya berbeda-beda menterinya menerjemahkan visi misi itu. Yang kedua, jangan-jangan ada, tapi nggak jelas ya. Menterinya bingung juga, ini mau ngapain ini. Atau yang ketiga, visi misinya ada dan jelas, tapi memang dibikin untuk membuat menteri-menteri bingung. Wah, kacau lagi ya. Oke, itu joke kita hari ini. Sampai ketemu di baca joke berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.